Halo guys dan sobat-sobat Buddha semua dimanapun kalian berada, selamat siang. Dan semoga teman-teman semua merasakan kasih karunia dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Balik lagi bersama kami di acara Ngobras, yaitu Ngobrol Santai. Kita hari ini akan membahas suatu isu yang sedang booming-boomingnya, betul ya suster ya, yaitu tentang human trafficking. Namun sebelum masuk lebih jauh ke sana, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Matthew Albert Christian, saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma, dan saya akan menjadi host yang menemani teman-teman semua dalam katekese pada hari ini untuk mata kuliah Praktek Pendidikan dan Orang Muda. Perkenalkan, nama saya Suster Evarista HK sebagai narasumber kita siang hari ini yang akan menemani kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjelaskan mengenai human trafficking bersama rekan muda. Saya juga mahasiswa Universitas Sanata Dharma, program Studi Keagamaan Katolik. Nah, Sus, kita hari ini mau ngomongin apa sih? Kok seperti tema yang tadi saya sebutin itu kok kayak masih baru gitu ya? Apa yang menarik dari tema ini sih dan kenapa Suster mengangkat isu ini? Baik, untuk tema kita siang hari ini kita akan berbicara tentang human trafficking. Namun sebenarnya tema ini bukan tema yang baru karena sudah lama sebenarnya tema ini terungkap. Sebelum sampai ke situ, apakah sudah tahu apa human trafficking itu? Kalau belum tahu, nanti saya kasih tahu. Itu yang saya belum tahu justru Suster. Karena human trafficking bahasa Inggris. Nah, saya tuh juga kurang mengerti. Apakah mungkin ada penjelasan pakai bahasa Indonesia gitu ya mungkin Suster? Oke. Human trafficking atau perdagangan orang adalah perekrutan, pengambilan, penempatan, penampungan, pengiriman atau penerimaan orang dengan ancaman kekerasan, penipuan untuk tujuan eksploitasi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang protokol untuk mencegah, menghukum perdagangan orang. Dengan kata lain, bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan orang dengan modus penipuan untuk tujuan eksploitasi dengan cara kekerasan atau ancaman seperti itu. Jadi itu definisinya. Kita sebut dengan perdagangan orang saja ya, biar kita enak untuk mengingatnya. Human trafficking itu apa sih? Kayaknya tuh kayak susah gitu ya. Bahasa Indonesia ya Suster. Jadi terkait tema siang ini sebenarnya bukan hal yang baru. Masalah ini sudah terungkap cukup lama. Kita ingat bahwa pada zaman dulu itu ada penjualan budak manusia. Itu mau menunjukkan bahwa isu ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun pertanyaannya adalah dunia kita saat ini adalah dunia modern. Namun mengapa tindakan yang merusak martabat manusia, yang menghancurkan hak manusia itu masih sering terjadi di negara kita, bahkan di dunia ini? Bagi saya tema ini sangat menarik dan relevan untuk kita bahas, sehingga pada siang ini saya mengangkat tema ini. Itu alasannya, Bet. Wah, menarik sekali ya Suster ya. Jujur saya baru tahu tentang isu ini. Nah, Suster, saya juga mau bertanya nih, apakah kasus ini itu selagi hangat-hangatnya dibicarakan ya? Kok kayak belum mendengar ada yang muncul-muncul gitu ya, Suster? Oh, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab dari peristiwa KTT, konferensi tingkat tinggi di Labuan Bajo pada tanggal 9 sampai 11 Mei yang lalu. Presiden Indonesia Joko Widodo mengangkat isu ini dalam KTT. Indonesia menjadi negara ASEAN terbanyak yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, maka hal ini juga
memicu banyak korban perdagangan orang. Selain itu, ada juga kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi yang dialami. Saya beri inisial KP dan ES ya, biar agak rahasia gitu ya. Nah, kasus S ini sebenarnya kasus yang sudah lama terungkap beberapa tahun yang lalu, sedangkan kasus KP baru saja terungkap kemarin, misalnya gitu ya. Untuk saat ini melalui peristiwa KTT yang telah saya sebutkan sebelumnya, pemerintah kembali menaruh perhatian yang ekstra terhadap kasus ini. Maka menurut saya kasus ini masih booming-boomingnya dibicarakan untuk kalangan di negara kita ini. Oke. Nah, saya juga penasaran, Suster. Soalnya tadi Suster itu sempat menyebut-nyebut tentang citra Allah. Nah, apa sih Sus yang menjadi keprihatinan gereja sendiri? Apakah gereja ada mengeluarkan ajaran-ajaran tertentu? Karena kan mengingat human trafficking ini atau perdagangan manusia itu tadi berhubungan dengan citra Allah gitu ya. Iya, baik. Benar sekali bahwa keprihatinan saya ini sebenarnya berdasarkan dari keprihatinan gereja. Secara khusus Paus Fransiskus ya. Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti mengajak semua umat Allah untuk memanusiakan manusia atau menjadikan manusia adalah sebagai saudara. Hal itu dilatar belakangi oleh fenomena atau tren saat ini, yaitu individualisme, di mana masing-masing mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli hak dan martabat yang dimiliki orang lain juga. Padahal sebagai sesama manusia, kita memiliki hak dan martabat yang sama, yaitu sama-sama citra Allah dan sama-sama memiliki hak untuk hidup dan memperjuangkan kehidupan itu. Maka sebagai manusia kita harus saling menghargai, saling mencintai. Nah, Paus Fransiskus juga merefleksikan dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kamu ingat nggak peristiwa atau cerita tentang orang Samaria yang baik hati itu? Ingat dong Suster, jadi ada yang kayak dirampok gitu, tapi dilewatin sama 2 orang, baru dibantu sama si orang Samaria itu, Suster. Nah, betul. Jadi ketika ada imam dan Lewi itu lewat, padahal di situ ada orang terkapar, mereka tidak menolong. Tetapi ketika orang Samaria yang lewat, lalu dia melihat orang yang terkapar, dia langsung tergerak hatinya untuk menolong. Padahal dia terkenal orang pendosa dan dia juga tidak tahu orang itu dari kalangan mana, kelompok mana. Tapi dia dengan sukarela menolong orang yang terkapar itu, dibawa ke penginapan dan dia memberikan sebagian uang untuk jaminan kepada penginapan untuk membiayai orang yang jatuh tadi. Dari peristiwa itu kita dapat melihat bahwa persaudaraan tidak hanya dibatasi oleh sekat-sekat suku, agama, ras, budaya. Persaudaraan mesti berdasarkan kemanusiaan yang sama. Paus Fransiskus mendasarkan pemikiran itu dalam pedoman pastoral, menyambut Kristus dalam diri pengungsi dan orang terpaksa mengungsi. Nah, melalui pedoman itu, Paus juga mengajak untuk menyambut dan menerima mereka sebagai bentuk penerimaan Kristus sendiri. Paus mengingatkan kita bahwa Kristus juga hadir di dalam diri mereka. Maka ketika kita menyambut mereka dengan hati terbuka, kita menerima Kristus yang mengunjungi kita melalui mereka. Nah, gereja tuh keren ya Suster, selalu update dengan isu-isu yang lagi hot-hot di dunia saat ini ya. Apakah ada teolog-teolog tertentu ya yang berbicara tentang isu ini, Sus? Atau adakah landasan-landasan yang dipakai oleh para teolog untuk membahas isu-isu ini? Oke, sebenarnya ada beberapa teolog yang berbicara tentang kasus ini. Namun saya akan mengangkat satu tokoh perempuan yang berbicara tentang kasus ini, yaitu Gemma
Tulud Cruz. Dia adalah seorang teolog yang berasal dari Filipina yang sudah pindah ke Australia. Dia banyak menulis tentang migran dan teologi migrasi. Dia juga berfokus pada perempuan. Mengapa perempuan? Karena perempuan merupakan sasaran yang empuk dari tindak perdagangan orang. Secara khusus mereka yang berimigrasi tanpa keahlian tertentu atau mereka yang melalui jalur ilegal. Cruz mendasarkan teologi salah satunya dari kitab suci, dari ayat yang menjadi dasar baginya adalah dari Roma bab 6 ayat 6 sampai 11. Di sana dikatakan bahwa kita semua adalah satu anggota tubuh Kristus. Apabila bagian anggota tubuh sakit, maka anggota yang lain juga merasakannya. Hal ini mau mengatakan bahwa kita harus ikut merasakan apa yang mereka rasakan, terlebih saudara-saudara kita yang dieksploitasi, diperdagangkan oleh mereka yang mencari kepuasan diri, yang mencari keuntungan diri mereka sendiri. Seru juga ya suster ya. Ya suster dapat menjelaskan semuanya itu secara luas, mulai dari pesan dari Paus Fransiskus sampai tadi teolog kita itu namanya siapa? Cruz ya, iya, yang Filipina terus pindah ke Australia itu. Nah, kalau saya boleh sedikit menyimpulkan nih suster ya. Jadi kasus ini merupakan kasus yang struktural, sistematis dan transnasional melewati beberapa negara ya, betul ya suster ya. Dan kasus ini juga menjadi satu sisi keprihatinan bagi gereja dan terutama bagi kita sebagai umat beriman. Karena gereja dan kita mengimani bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah, citra Allah sendiri. Dan fenomena-fenomena seperti ini juga yang terlihat, dan akhirnya gereja tidak boleh tinggal diam dan harus membela iman bahwa manusia itu adalah citra Allah dan harus dibela. Betul, iya. Nah, kira-kira suster, pesan apa nih yang relevan bagi kaum muda saat ini? Baik, untuk orang muda kita semua ya, kita sebagai orang muda masa depan gereja perlu berjumpa, berpikir dan bertindak bersama mereka korban perdagangan orang. Caranya bagaimana? Kita sebenarnya adalah bisa menjadi penyambung lidah bagi orang-orang di sekitar mereka. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah menawarkan dan menganjurkan kepada mereka yang ingin bekerja ke luar negeri supaya menggunakan jalur yang legal. Caranya adalah mendatangi PT yang telah ditunjuk oleh negara. Jadi mereka resmi, misalnya BP3MI atau BP2MI atau partner mereka. Selain itu juga sebagai upaya untuk mengembangkan ketertarikan dalam dunia ini, kita dapat bergabung bersama Beranda Migran Talitakum Jaringan Yogyakarta. Kita bisa belajar bersama mereka untuk menjadi agen-agen anti perdagangan orang. Wah, keren banget tuh suster masukan-masukannya, apalagi dari Talitakum tadi ya suster, itu keren banget ya. Kalau ada teman-teman yang mau join boleh nanti ya ke sana ya. Nah, tapi tidak terasa nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Ya sedih banget sih harus berpisah dengan teman-teman semua. Tapi jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi di acara Ngobras berikutnya dengan tentunya tema yang lebih menarik ya. Kita cari tema yang lebih menarik. Betul. Semoga apa yang kita bahas pada konten kali ini bisa memberikan pengetahuan yang mendalam dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Matthew Albert Christian selaku host pada siang hari ini. Saya Suster Evarista selaku narasumber hari ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Dadah.